Enak pakai HP. Halo guys, bing bang bung pada bung beng beng. Gue lagi rajin-rajin bikin konten karena gue lagi sayang banget sama papi YouTube ya teman-teman ya. Jadi gue udah punya ini nih. Apa ini? Gue ada ikan sama ada pompa. Jadi kita pompa. Ikan sama pompa. Dan ini kucing mau maling. Oke, jadi jadwal hari ini adalah gue pengen kolam gue yang ini. Gue pasangin pompa sama gue pengen kasih makan semua kura-kura predator ya. Ya semua kura-kura sebenarnya. Semua kura-kura air hampir semua itu predator sih teman-teman. Karena rata-rata mereka adalah karnivora atau enggak omnivora. Ya. Oke, ayo kita prepare. Oke, jadi gue udah siapin bak ini, ntar ikan akan masuk ke bak. Dan gue akan bagi-bagiin ke kura-kura. Tapi kita pasang pompa dulu. Oke, jadi gue beli pompa yang gede ya teman-teman ya. Nah sebenarnya fungsi pompa ini tuh bukan buat gimana banget gitu loh. Gue cuma pengen meningkatkan kadar oksigen dalam air. Sampai gue bisa dapat akses ke barang-barang yang gue mau untuk apa? Untuk bikin filter. Untuk bikin filter yang lebih bagus gitu loh. Nih ya kawan-kawan ya. Wih, wow, kotor sekali. Lihat, ini udah muncrat airnya. Mancur, bukan muncrat ya. Dah, cakep. Tinggal kita tutup ini, biar nggak ada yang kesetrum. Ya. Bagusnya. Satu masalah kelar. Lanjut ke masalah selanjutnya. Oke, sekarang gue udah pakai tripod ya, udah enak. Gue harus pindahin ikan-ikan ini ke dalam ember. Baru bisa gue serokin terus gue bagi-bagi. Bukan habis gue serokin, gue bagi-bagi. Ini mereka udah tahu semua ya, mereka mau dikasih makan ya teman-teman ya. Ini ikan gue beli 2 liter guys. Makin hari, makin mahal ikan. Keras. Keras karena tangan gue licin guys abis di air tadi. Ini 1 bungkus 1 liter ya. 1 liter ya. Ini 1 lagi. Oh, kebagian udang kita 1. Gua kangen masa-masa dimana ikan gue tuh masih banyak di kolam-kolam fiber dan kolam-kolam gue ya. Jatuh. Dewi. Kalian diam, makanya kalian diam ikan. Aku selamatkan nyawa kalian. Sumpah aku selamatin. Aku janji aku selamatin. Sumpah, diam. Aku janji untuk saat ini aku selamatin. Tapi setelahnya kamu dimakan kura-kura atau enggak, itu tergantung kalian masing-masing ya. Gue juga nggak mau mereka semuanya tewas guys dimakan kura-kura. Oke, ini ikannya udah beres ya. Bentar, ntar gue akan ganti stand dulu dan gue kembali ke kalian. Oke, maaf guys, gue lupa ngasih tahu kalau gue harus sortir dulu ikan-ikan ini ya. Pokoknya yang ikan nilem fix gue taruh di kolam. Nasib mereka akan berbeda. Nih ya. Yang ikan nilem gue pisahin dulu guys. Kelihatan gak sih gue lagi ngapain? Oke, kelihatan lah ya. Ini ada mujair nih. Mujair ini dia kuat guys, susah ketangkep. Jadi kita taruh mana nih mujair? Di kolam aja, dah. Ini ikan mas. Mana tadi nilemnya banyak. Ini juga udah mau mati nih. Nah ini ikan nilem guys. Ini ya, ini yang gue cariin satu-satu. Ikan nilem ini beda. Mereka nasibnya akan masuk ke... ini tangan gue berdarah karena nyangkut. Mereka nasibnya akan masuk ke kolam ikan. Bukan ke bak fiber ya. Jatuh. Ayo kita cari lagi guys. Nah ini ikan nilem. Ini ada juga yang meninggal ikan mudskipper. Bukan deng. Berharap. Ya. Kalau nilem akan fix langsung masuk kolam guys.
Bersama dengan udang tadi, mana udang? Ngapain gue bawa ember lagi kayak gitu? Gue langsung lempar aja sih. Ribet banget. Karena nilem itu nggak bakal kemakan sama yang lain, guys. Nilem itu nggak bakal kemakan sama yang lain. Jadi, kemakan sih, cuma nggak segampang ikan mas lah kemakannya. Pemberian ikan ini, gue akan prioritaskan untuk AST, teman-teman. Ya, karena dia cuma makan ini, guys. Susah dia makan yang lain. Ini kayak ini kan gede nih ikan. Mana nilem? Ini ikan mas. Ikan mas semua. Oke. Jadi sekarang gue lagi di tahap milihin yang warnanya bagus. Yang warnanya bagus, gue taruh di kolam. Biar ala-ala punya ikan koi gitu loh, guys. Kita mah boleh miskin, tapi jangan pernah berhenti berharap, guys. Sedih amat. Yalah, bercanda doang lah, guys. Gue bercanda doang, guys. Oke, ini kayak yang gede-gede gini gue sortirin sekarang. Karena yang gede-gede ini buat si AST. AST makannya cuma ini, guys. Jadi kita nggak bisa kasih dia yang kecil-kecil. Dia harus kita royalkan untuk makanan ini ya. Mau dia, ya udah. Nih ya. Gue sudah pegang. Nah, ini yang gede-gede. Nih, sebenarnya sebagian udah gue lempar kasih AST tadi. Cuma ini kita kasih dia agak royal ya. Ya, buat kamu, Nak. Kamu makannya nggak bisa yang lain soalnya ini doang. Jarang-jarang kamu makan kan. Lihat tuh. Dia lapar tuh. Sampai ngejar. Terakhir makan tuh berapa minggu lalu. Minggu lalu, guys. Makan ikan selar. Ini kayak gini-gini nih, udah leng-lengan. Ntar dia makan nih. Tapi nggak selapar itu dia. Nggak selapar itu, guys. Biasanya kalau lapar banget dia ngejar, tau. Ini nungguin. Freddy sudah nungguin. Si Gamera nggak lapar-lapar banget ternyata. Kita pilih lagi nih ikan nilem nih. Dapat. Nggak dapat. Ikan nilem. Ini masuk ke kolam. Nah, ini kayak gini nih, lucu nih, kayak ikan koi beneran nih, guys. Tahu kan ikan koi yang bentukannya kayak gini, ala-ala gitu kan. Dia masuk kolam. Udah, sekarang, nah ini yang leng-lengan nih. Ini leng-lengan nih. Leng-lengan kita kasih Freddy's. Freddy's pasti langsung makan, guys. Freddy's mah nggak ada berhentinya makan. Tuh lihat. Menjauhi maut. Ini Freddy's nih. Tuing. Wah. Belum kena tapi. Kamu tuh yang bener. Ada seger sampai sini. Nih Freddy's. Itu loh, kayak nggak pernah makan ikan. Tuh lihat, dia lihat. Kalau Freddy's mah gue nggak musingin ikan warna apa masuk ke dalam situ. Abis semua pasti sama dia. Dia jago soalnya. Nih, nilem. Au, kura-kura gigit aku, guys. Au, aku digigit, guys. Ya, ini buat kamu nih. Oh, ini ada Slayer nih. Panjang. Ya enggak Slayer juga. Cuma kita berharap aja, teman-teman ya. Dia mau makan, guys, si kura-kura ini. Ya udah nih, kamu makan nih. Ini aku digigit. Mau makan. Tuh dapat, dia makan. Dia makan, guys. Lu liatin sembari gua Dewi, jangan rebut. Sembari gua pilihin ikan nilem. Cakep. Oke lah. Tuh ya, dia masih makan. Tuh, ini juga makan nih. Cuma kalau dia agak malu pasti. Tuh lihat ya. Ini juga makan nih, guys. Kura daun. Mereka nggak ada masalah makan di darat. Ternyata juga mereka nggak ada masalah kawin di darat kok untuk kura Ambon ya setidaknya. Kura daun gue belum sukses kawinin. Tapi setidaknya untuk kura daun, kura Ambon gue udah bisa. Intinya mereka harus dikasih lingkungan yang
tertutup guys, banyak pohonnya, banyak vegetasinya, biar mereka tuh merasa nyaman dan merasa secure gitu. Nah, ini lagi makan ya. Nah ini contohnya nih, kalau lu kasih tempat kayak gini nih, botak begini, nggak bakal mereka beranak guys. Ya. Makanya kita nunggu itu helikonnya numbuh lebat jadi rumah dia. Ini juga tumbuh lebat nanti setelah gue tanemin. Oke lah, gue sortir ikan dulu. Oke, jadi gue udah pisahin yang hitam ya. Yang warnanya gelap-gelap semua gue pisahin. Ini ada nyasar satu. Ya. Enggak, ini nggak nyasar nih. Gue pisahin kenapa? Karena yang hitam-hitam gini, yang gelap-gelap gini cenderung tuh bertahan lama sampai akhir teman-teman. Nah kalau bertahan lama sampai akhir mereka nggak kemakan kan. Kalau mereka bertahan sampai akhir lama dan nggak kemakan, ini akan jadi masalah buat kita ke depannya. Tuh. Makanya gue pisahin dulu ya supaya ini tuh bisa masuk ke kandang AST. Nah kenapa kalau kalian tanya yang hitam-hitam ini masuk ke AST nggak masuk yang lain gitu ya? Karena si hitam ini dia kan suatu saat akan mencari makan kan teman-teman kan. Dan di mana di dalam tempat si AST ini yang terlihat seperti makanan teman-teman? Betul, lidah cacing si AST ini yang ada dalam mulutnya. Jadi mereka pasti akan habis kemakan teman-teman ya. That's the whole point gitu. Udah, ini sekarang paling banyak. Dia harus ke bagian paling royal kalau ikan, karena ini emang makanan dia. Dan memang ini trip gue jalankan untuk dia. Sementara kura ambon dan kura daun, gue nggak suka kasih mereka makan di darat. Mereka harusnya nyari ikan di air ya teman-teman ya. Nih kayak Pinky tuh, Pinky aja nyari. Pompanya mampet karena kotor teman-teman. Nih kayak gini kan nih. Dimakan si Dewi cuma digigit gitu doang. Ih gue nggak suka kata dia. Ini makan tuh kalian. Nah tuh makan. Tuh, pada makan tuh. Gitu ya. Oke, since semuanya di sini udah clear. Ya, ini masih ada beberapa ikan nilem sih. Ini kayak gini nih. Ini nilem apa sih? Nilem albino nggak? Enggak, albino mata merah. Nilem kuning lah. Ya. Nah, udah. Gitu ya. Gue masih perlu nyortir ikan nilem berapa biji lagi guys. Jadi kenapa kalian kalau nanya kenapa ikan nilem ini kayak gini gue pisah-pisahin ke kolam? Karena ikan nilem ini gedenya cenderung lebih cepat teman-teman. Dan mereka pinter beranaknya. Dulu aja gue piara di fiber pada beranak. Mereka ada di fiber biru gitu kan, kayak tempatnya si Fredis pada beranak gitu. Tapi gue pengen mereka beranaknya di kolam gue yang ini gitu. Karena pengen aja. Jatuh. Enggak, karena kolam ini perlu diperbaiki ekosistemnya teman-teman ya. Perlu dilengkapin lah. Nah, jadi dulu gue pernah belajar dari acara-acara TV gitu kan. Katanya kalau ekosistem yang baik itu adalah ekosistem yang banyak mangsanya. Karena kalau banyak mangsanya, ini kura-kura meresahkan nih. Mulai gigit kaki mulu. Karena kalau banyak mangsanya berarti predatornya bisa hidup makmur gitu. Nah, dengan harapan si nilem ini perpetual teman-teman ya. Apa mereka beranak terus dan ada yang kemakan, ada yang enggak. Harapannya adalah biar ekosistemnya itu jalan di situ. Tapi pompanya sekarang malah mati, harus dibenerin. Baru dipasang barusan. Kita serok agak royal ke Fredis ya. Fredis lebih butuh ini daripada yang lain. Fredis agak royal dapatnya. Karena mereka udah dapat banyak juga di situ. Jadi ini harus untuk Fredis lebih royal ya. Karena ingat Fredis lebih karnivora. Lihat Fredis langsung makan. Lagi. Ayo Fredis. Ayo nak. Nah kalau kuning-kuning gini gampang si Fredis lihatnya di bak fiber. Kalian bisa lihat tuh dindingnya lumutan kan. Hitam semua. Susah dia ngeliatnya kalau warnanya nggak kuning. Oke lah. Sisanya Zidan, tolong angkat Dan. Gue mau megang kamera. Tolong angkat buang ke kolam. Nah, udah. Terima kasih saudara Zidan. Tolong embernya dibalik ya. Oke, sekarang perkara pompa mampet menandakan bahwa
bahwa banyak kotoran padat yang harus diangkat semenjak zaman jebot, teman-teman ya. Mereka langsung keluar lagi. Apa gini aja ya? Udah beres lagi. Pokoknya kalau nggak jalan, berarti dia itu mampet karena zat padat yang harusnya disaring dari kemarin-kemarin. Kita nggak akan punya air yang jernih dengan metode ini, tapi kita punya bakteri yang sehat ya. Dengan metode ini. Bentar. Kita nggak punya air yang jernih, tapi kita punya air yang sehat dan bakteri yang berfungsi dengan sangat baik di kolam ini karena oksigennya banyak diginiin ya. Kita lihat aja ke depan ya. Gue modif seperti apa ini kolam ya. Yang jelas, ini gue masih ada selang yang bonyok gara-gara si AST. Dan tolong matiin keran, Dan. Gue bisa pasangin kolam ini pakai filter lama gue. Ya, itu masih ada semua kok. Bisa gue pasangin, tapi bisa juga nggak, tergantung mood gue nanti ya. Kita lihat aja nanti, guys. Oke lah, paling for now ini udah beres, teman-teman. Jadi ya sekian aja videonya. Terima kasih teman-teman semua udah nonton. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!